2. Sekarang pengambilan gambarnya ada di lantai 2. Ada 4 tangki terbuka. Jadi penomorannya atau penamaannya diurutkan saja ya. Tangki 1, tangki 2, tangki 3, dan tangki 4. Nah, kalau untuk produksi rumput laut itu kan kita ada 2 jenis. Bisa bikin karagenan atau agar-agar. Tapi yang saya jelaskan ini mungkin yang karagenan dulu. Jadi kalau misalnya kalian punya sampel karagenan, paling pertama seperti yang selalu dijelaskan Kak Jano, kita pencucian dulu di tangki 3 sampai 3 kali pencucian. Habis itu kita angkut lagi ke tangki masak di tangki 1 untuk alkalisasi. Direndamnya pakai NaOH kalau untuk karagenan. Kalau misalnya kalian mau bikin agar-agar berarti direndamnya sama NaOH. Untuk tangki 2 khusus untuk yang buat agar-agar. Lanjut ya, kalau misalnya agar-agar tadi direndam di sini dulu. Tapi kalau karagenan habis alkalisasi dari tangki 1 langsung saja ke tangki 3 untuk pembilasan. Nanti kalau sudah pembilasan lagi 3 kali baru ke tangki masak kan. Terus dia dimasak sampai hancur. Nah, sekarang untuk detailnya tangki kalian sudah dapat di materi pengoperasian tangki di Kak Jano. Tapi yang kalian harus perhatikan utilitas sebenarnya adalah alat-alat pendukung yang dibutuhkan untuk mengoperasikan semuanya ini. Nah, kalau kalian bahas tangki berarti kalian membahas tentang alat utama. Jadi apa bedanya utilitas dengan alat utama? Alat utama itu biasanya di dalamnya terdapat sebuah proses. Misalnya kalau di tangki ini berarti ada proses pemasakan, di sini ada proses pencucian. Nah, utilitas di situ baik dia alat ataupun bahan, dia tidak akan terjadi suatu proses di dalamnya. Nah, salah satu contoh dari utilitas adalah perpipaan. Di dalam perpipaan itu hanya ada proses mengalir. Jadi entah isinya pipa itu apa, nanti yang di dalamnya yang mengalir. Tapi apakah terjadi proses di sana? Tidak. Nah, itulah kunci yang membedakan si tangki dengan yang alat utama dengan utilitas. Kalau alat utama ada proses, utilitas tidak. Nah, sekarang apa yang mau ditekankan? Utilitas itu tidak terbatas pada alat saja, tapi bisa alat, bisa bahan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini pipa ada 3 warna. Untuk yang di sebagian sini ya, tapi keseluruhan itu ada 4. Seperti yang kalian tahu, pipa hijau dia isinya air, pipa biru isinya udara, pipa silver isinya uap panas. Masing-masing isi dari pipa ini termasuk dalam utilitas, tapi dari segi bahan. Sementara perpipaannya masuk alat, tapi kedua-duanya itu masuk di utilitas karena dia mendukung proses sistem produksi, tapi tidak terlibat dalam proses di sini. Sekarang, apa yang kalian perhatikan di masing-masing pipa selain apa isinya? Yang penting itu arah alirannya. Kalian lihat pipa hijau. Hijau itu ujungnya semua ada di tangki. Jadi tangki 4 punya pipa hijau, tangki 3 juga punya, tangki 2 juga punya, tangki 1 juga punya. Jadi setiap tangki harus ada pipa hijau, dan pipa hijau itu mengalirkan air lewat atas. Nah, sekarang selain di pipa hijau arahnya, lihat valve-nya. Kerannya itu berbentuk seperti yang sering kalian jumpai di rumah. Dia namanya ball valve. Nah, sekarang kita pindah ya ke pipa silver. Pipa silver hanya ada di tangki 4, di tangki 2, dan di tangki 1. Karena tangki 3 tadi fungsinya untuk pencucian, berarti kita tidak butuh uap panas. Kita hanya butuhnya air dan udara. Makanya tidak ada pipa silver di tangki 3. Nanti pipa silver ini ujungnya kalau di lantai, kalian berada di lantai 2 kalian tidak lihat karena dia di bawah tangki, karena dia bentuknya gas. Jadi harus dialirkan lewat bawah tangki. Setelah itu apa yang kalian perhatikan? Valve-nya. Valve-nya agak berbeda dengan yang di pipa hijau dan pipa biru. Kita pakai gate valve. Dia bisa diputar sampai 6 kali sampai terbuka penuh. Lanjut ya di pipa biru.
pipa biru isinya udara. Sama dengan pipa air, dia mengalir ke tangki 4, tangki 3, tangki 2, dan tangki 1. Bedanya dengan pipa air, dia harus mengalir lewat bawah tangki karena dia juga bentuknya udara. Sekarang sudah tahu ujung dari setiap tangki. Yang mau ditahu kemudian dari mana pangkal pipa-pipa tersebut. Nah, kalau pipa silver jelas pangkalnya ada di steamer. Ya, tapi yang bagian tengah ya. Pipa biru dari blower. Ini asal dari pipa biru, sementara pipa hijau dari penampungan yang di belakang. Sudah tuntas ya dengan perpipaan di sana. Sekarang saya mau bahas yang ini. Ini namanya penampung steam. Ada penunjukan tekanan. Jadi ini isinya uap panas. Asalnya dari mana? Asalnya dari boiler. Setelah ditampung, pastikan di sini sudah mencapai 4 bar baru dialirkan. Bagaimana cara mengalirkannya? Buka keran yang ini, valve-nya. Nanti kalau sudah valve-nya terbuka, dia akan mengalir ke sistem tangki yang di sebelah sana. Tangki mana yang membutuhkan uap panas, silahkan buka lagi masing-masing valve di pipa silvernya. Selanjutnya, ini kita masih punya satu pipa. Jadi kalian yang perhatikan, ini khusus mengalirkan uap panas di lantai 2. Sementara yang sebelah sini, dia mengalirkan uap panas untuk lantai 1 karena dia pipanya ke bawah. Jadi di sini ada 3. Ini uap panas masuk ke steam. Ini pipa keluar untuk lantai 2. Ini pipa keluar untuk lantai 1. Ada lagi satu di bawah. Ini untuk keluaran limbah airnya nanti kalau sudah dingin. Sekarang pertanyaannya, ini utilitas atau bukan? Ini termasuk utilitas. Di sini terjadi proses? Tidak, dia hanya menampung kemudian mengalirkan. Jadi ini termasuk utilitas, ini utilitas, ini pun utilitas. Dia indikator. Indikator apa? Indikator tekanan atau pressure. Ini yang tadi pangkalnya biru juga termasuk utilitas karena dia hanya menghisap udara lalu mengalirkannya. Terjadi proses? Tidak. Lanjut, setelah itu kita terakhir bahan kita ada di tangki 4, di tangki pemasangan. Nanti dari tangki 4 kita bawahnya ke lantai 1, dialirkan di lantai 1. Nah, ini alat selanjutnya. Kalau kalian lihat di sini sudah ada pipa yang di luar pipa 3 warna tadi. Kalau saya kodenya sih pipa warna besi, tapi kalau sebutnya saja dia isinya bahan kan, jadi saya sebutnya sebagai pipa bahan. Ini kalian lihat pipa, ini pipa dari bawah, jadi dia tidak mengalir ke bawah tapi dari bawah. Dia dari buffer tank, dia dipompa naik ke filter press. Jadi lewat sini. Kemudian ada indikator pressure-nya. Jadi ini pipa masuk. Jadi bahannya dari buffer bakal masuk lewat sini. Di bawah ada pompa. Nanti setelah disaring, kan filter press gunanya untuk memisahkan ampas dengan bahan. Jadi kalau sudah terpisah, bahannya bakal keluar lewat 1, 2, 3, 4 masing-masing sisi dari filter press. Nah, jadi ini tuh pipa bahan yang sudah dipisahkan dari ampas, tapi warnanya sama karena dia sama-sama mengalirkan bahan. Jadi ini pipa masuk, ini pipa keluar, kemudian ditampung dan menuju ke balance tank. Pertanyaannya, ini dia alat utama atau bukan? Filter pressnya alat utama, pipanya utilitas. Tombol-tombol yang seperti ini utilitas, ini pompa hidroliknya termasuk utilitas. Jadi alat utamanya adalah proses penyaringan, tapi utilitasnya di alat ini pun masih ada, termasuk indikator pressure atau tekanan. Nanti hasil penyaringannya kan bakal ditampung di balance. Nanti kalau dari balance dipompa lagi naik ke PHE. PHE lewat mana? Lewat pipa bahan pastinya. Pipa bahan warna apa? Warna besi ya. Jadi ini pipa bahannya. Pipa bahan masuk ke PHE atau penukar panas yang berfungsi untuk mendinginkan.
setelah masuk di sini, air kan untuk mendinginkan kita pakai air. Jadi airnya masuk lewat sini. Jadi bahan masuk, air masuk, ketemu di dalam, nanti terjadi pertukaran panas sampai bahannya benar-benar dingin. Apa indikator dia sudah dingin? Saat suhunya sudah mencapai 40. Kan suhu terakhir kita jaga sampai 90. Nah, ketika sudah dingin, barulah bahannya boleh dikeluarkan. Air ini, di sini ada pipa warna hijau, berarti ada pipa air, ada air yang mengalir masuk ke sini, dan itu airnya mengalir secara terus-menerus. Air masuk kemudian keluar. Jadi bahan yang tinggal di sini akan terus-menerus teraliri air sampai dia benar-benar dingin. Selanjutnya bahannya bakal keluar lewat mana? Lewat sini. Nah, sekarang di sini ada pencabangan dari pipa bahan yang keluar dari PHM. Ada yang menuju konveyor, ada yang menuju langsung ke cooling tank. Jadi di sini ada valve-nya masing-masing jenis ball. Kalau kalian memproses karagenan, berarti buka yang ini supaya dia bisa ke konveyor KCL, karena gelnya itu harus direndam dulu dengan KCL supaya dia lebih padat. Sementara kalau agar-agar berarti ini ditutup, ini yang dibuka supaya dia tidak ke konveyor lagi, langsung ke cooling tank. Nah, sekarang kita ada di lantai 1. Ini bagian bawah dari tangki-tangki yang terbuka di atas. Ini tangki 1, 2, 3, 4. Seperti yang saya bilang tadi, pipa biru dan pipa silver itu lewat bawah. Jadi kalian kalau mau lihat jalan masuknya pipa biru dan silver, cari di bawah tangki. Nah, selain itu, yang penting di sini adalah pipa yang keluar dari masing-masing tangki. Ternyata kita punya masing-masing satu pipa yang keluar. Pipa 1, 2, dan 3, semua yang keluar dari pipa keluarnya itu berwarna besi juga. Kalau kita ingat tadi, dia harusnya berisi bahan, tapi kalau ini sebenarnya bukan bahan. Kan tadi direndamnya sama KOH, di sini H2SO4, di sini hasil pembilasan. Berarti air yang keluar atau bahan yang keluar dari masing-masing tangki 1, 2, dan 3 adalah limbah. Jadi semua yang keluar lewat sini adalah limbah. Makanya dialirkan lewat belakang. Jadi ini muara limbahnya. Jadi masing-masing pipa keluaran itu punya ball valve. Ini pipa masuk ya, pipa biru dan silver. Sama dengan tangki 2 dan 3. Dan sekarang tangki 4 yang berbeda. Di sini tangki 4. Tangki 4 kan di sini hasil pemasakan, sudah tidak kemana-mana lagi, sudah jadi. Berarti harusnya yang keluar di sini adalah bahan. Jadi kalau misalnya kalian sudah mau mengeluarkan bahan, yang kalian buka adalah valve yang ini supaya bahannya mengalir ke sana, ke buffer. Tapi setelah nanti bahannya keluar, pasti tangki 4 juga dicucikan, jadi hasil pencuciannya limbah, hanya dibuka yang ini. Beda sama tangki 1, 2, 3, valve-nya itu di bagian sini, karena dia semua hanya limbah. Tapi kalau tangki 4 kan isinya bahan, jadi ada dua arah, bisa jadi bahan, bisa jadi limbah. Ini yang harus kalian hati-hati. Saat mengolah bahan, bahannya dibuka di sini, dia akan melewati strainer. Nah, setelah melewati strainer, kita sampai di buffer. Namanya buffer tank. Kita masuk. Ini pipa masuk untuk buffer tank. Jadi pipa masuk untuk bahan itu selalu di atas. Dan ini pipa 1, kalian seharusnya bisa tebak ini apa dari bentuk valve-nya. Ini merupakan pipa uap panas, jadi harus pakai gate valve untuk mengalirkan uap panas. Oke, jadi di buffer itu masih diberikan uap panas, jadi dijaga suhunya. Itu pipa masuk. Sekarang kita lihat pipa keluarnya. Pipa keluarnya di bawah.
satu pipa keluaran dan cabang untuk akses sampel. Nah, sekarang di mana? Kemana lagi? Nah, ternyata di sini. Ini untuk pompa. Jadi, bahan yang di buffer tank dipompa menuju ke mana tadi? Filter press. Jadi lewat atas. Dari filter press hasilnya akan masuk lagi ke balance. Tuh, ya. Balance tank. Jadi pipa bahan tetap dari atas. Terus pipa masuk ada lagi? Masih ada ya, tetap. Nih, ya. Ini ada pipa uap panas lagi. Jadi balance dan buffer dan balance itu tetap dialiri uap panas. Jadi untuk balance 2 pipa masuk, pipa keluar 1 dengan cabang kayak tadi. Kemudian lagi nanti ada di pompa menuju ke PHE. Udah ya. Nanti dari PHE di atas menuju situ konveyor dan ditampung di cooling tank untuk pendinginan. Nah, sekarang kita ke cooling tank. Ini pipa yang dari konveyor. Jadi masuk lewat atas. Selanjutnya pipa masuknya ada pipa air. Pipa airnya ada 2, lewat bawah dan lewat atas. Itu pipa hijau ya, berarti dia pipa air. Kenapa 2? Karena ini fungsinya untuk cooling tank. Jadi untuk mendinginkan gel. Jadi itu pipa masuknya. Pipa keluarnya cuman 1. Kita lihat ya, dia jenis valve-nya apa buat di depan. Nih, dia juga jenis ball valve. Selanjutnya ditampung lah.